Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini pembelajaran matematika kelas 5 semester 1. Topik yang akan kita bahas adalah tentang kecepatan dan debit. Video ini merupakan video kedua, lanjutan dari video sebelumnya, dan kita akan bahas tentang debit, sehingga akan berhubungan dengan volume. Jangan lupa klik subscribe, tanda jempol, dan bunyikan lonceng agar kita tetap bisa bersama-sama dalam channel yang kita cintai ini. Trik ketika kita mempelajari video pembelajaran adalah putar dulu video sampai selesai, kemudian ulangi bagian-bagian yang belum dipahami dengan seksama. Jangan lupa ikut mencatat, ikut mengkotret agar Anda lebih mudah memahami konten dari video pembelajaran ini. Baik, kita mulai. Tentunya kalian masih ingat pada video sebelumnya bahwa kita sudah belajar tentang tangga satuan panjang. Dimulai dari kilometer yang tertinggi, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ketika turun harus bagaimana, ketika naik harus bagaimana, itu sudah kita pelajari. Namun kali ini kita akan belajar berhubungan dengan volume, sehingga semuanya diberi angka 3 kecil di atasnya dengan dibaca kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, dan seterusnya sampai milimeter kubik. Nah, karena ini berhubungan dengan volume atau isi, ya. Kalau berhubungan dengan luas tentunya angka 2 yang dibaca persegi. Nah, jika turun satu langkah maka dikali 10. Tapi karena kubik berarti pangkat 3. Setiap satu langkah dikali 10 pangkat 3 atau sama saja dengan dikali 1000. Setiap satu langkah ke bawah. Dan setiap satu langkah ke atas dibagi 10 pangkat 3 atau dibagi 1000 setiap satu langkah ke atas. Contohnya ini 3 km kubik, maka sama dengan 3000 hektometer kubik. Satu langkah ya, dikali 1000 atau ditambah 3 nol. Atau sama saja dengan 3 dekameter kubik. Ini satu langkah tambah 3 nol, satu langkah lagi tambah 3 nol. Nah, istilah lain dalam ukuran volume atau isi adalah liter. Kita mengenal ada liter, ada mililiter, atau ada cc. Misalnya ini aturannya berapa cc misalnya. Nah, hubungannya itu kiloliter itu sama dengan meter kubik. Kalau desimeter kubik sama dengan liter. Jadi 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Dan sentimeter kubik sama dengan mililiter atau cc. Nah, kalau dari meter kubik ke desimeter kubik ini satu langkah adalah 1000, ini juga sama dari kiloliter ke liter itu 1000. Tapi ada dulu langkah-langkah yang dilalui sehingga misalnya dari kiloliter ini satu langkah ke hektoliter. 1 kiloliter sama dengan 10 hektoliter sama dengan 100 dekaliter sama dengan 1000 liter. Nah, jadi 1000 liter itu sama dengan 1000 meter kubik atau 1 kiloliter. Oke. Contoh lain, 1 desimeter kubik ini. 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik nih. 1 desimeter kubik sana 1000 cm kubik sama dengan 1 liter ini. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Kalau ke centimeter kubik berarti satu langkah ke bawah alias ya kali 1000. Nah, lihat hubungannya. Dari liter satu langkah, kalau 1 liter berarti 10 desiliter atau 100 centiliter atau 1000 mililiter. Berarti 1 liter sama dengan 1000 mililiter atau 1000 cc. Bisa dipahami ya? Oke, contoh soal. 325
desimeter kubik ditambah 35 liter sama dengan berapa liter? Nah, ini kita konversikan dulu semuanya, dua-duanya ke liter sebelum kita jumlahkan. 325 desimeter kubik sama dengan 325 liter karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Nah, yang 35 liter juga sama, kita literkan. Nah, setelah sama-sama satuannya, baru bisa kita jumlahkan. 5 ditambah 5 sama dengan 10, bawah 1, 1 tambah 2 ditambah 3 sama dengan 6, dan ini tinggal kita turunkan. Jadi isinya 360 liter. Contoh lain. Sebuah botol air mineral memiliki volume 600 ml. Sedangkan air mineral gelas berisi 240 ml. Gelas lebih kecil ya isinya. Jika ayah membawa 3 buah botol mineral maksudnya ya, dan 5 gelas air mineral, berapa liter air yang tersedia? Nah, kita buat kalimat matematikanya. Yang dibawa botol ada berapa? Ada 3. Isinya berapa? 600 ml. Berarti 600 ml dikali 3. Tambah 5 gelas yang masing-masing isinya 240 ml. Ini kalimat matematikanya. Jangan lupa yang ada di dalam kurung harus dikerjakan lebih dulu. 600 dikali 3 adalah 1800 ml. 6 dikali 3 kan 18, tinggal ditambah nolnya 2. 24 kali 5 ditambah nolnya, tinggal dicantumkan jadi 1200 liter. Nah, sekarang kita jumlahkan. 1800 ditambah 1200 sama dengan 3000 mililiter. Karena yang ditanyakan berapa liter, berarti harus dirubah dulu ke liter. 3000 mililiter itu sama dengan 3000 ml itu sama dengan 3 liter karena 1 ml sama dengan 1000 ml sama dengan 1 liter. Maaf ya. 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Jadi kalau 3000 ml berarti 3 liter karena 1 liternya 1000 ml gitu bolak-balik. Oke. Contoh lain. Debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Misalnya ada soal sebagai berikut. Sebuah kolam memiliki volume 36 meter kubik air. Jika waktu diperlukan untuk mengisi 5 jam, berapa liter per detik air tersebut? Diketahui volumenya atau disingkat P 36 meter kubik. Angka yang diketahui adalah 5 jam. 5 jam ini adalah waktu atau T. Waktu adalah 5 jam. Apa yang ditanyakan? Ditanyakan debitnya. Debitnya atau disingkat Q. Berapa liter per detik? Kita lihat ini meter, ini jam. Yang ditanyakan liter per detik. Berarti langkah pertama sebelum kita menjawab kita konversikan dulu. Kita ganti dulu dari meter ke liter. Liter itu samanya dengan desimeter kubik. Berarti kalau 1 meter kubik itu 1000 desimeter kubik atau 1 meter kubik itu adalah 1000 liter. Berarti tinggal 36 dikali 1000 sama dengan 36.000 liter. Yang kedua ini, jam. 1 jam itu 60 menit dan 1 menit 60 detik. Berarti kalau 5 jam mau dipindahkan ke detik, artinya 5 jam kali 60 menit kali 60 detik. 5 kali 60, 300, 300 kali 60, 18.000 detik. Nah, kalau sudah begini, kita masukkan rumus. Q sama dengan V per T. Sama dengan 36.000 liter, karena yang diminta liter kan, per 18.000 detik. Kita coret saja karena sama-sama di bawah ada 3 nol, di atas juga ada 3 nol. Tinggal 36 dibagi 18 dapat 2 liter per detik. Jadi, debit air yang keluar adalah 2 liter per detik. Mudah ya? Nah, rumus lain dari hubungan antara debit dengan volume dan waktu adalah misalnya kita ditanyakan tentang volume. Diketahui Q-nya, misalnya Q, tadi Q itu debit ya. Misalnya
Debitnya itu titik-titik liter per detik dan waktunya sekian detik. Ditanyakan volumenya, berapa isinya air tersebut? Kalau debitnya sekian liter per detik dan waktunya sekian detik, itu tinggal dikalikan saja. Atau misalnya ditanya waktu, berapa menit waktu yang diperlukan misalnya, atau berapa detik waktu yang diperlukan. Ini kita tinggal menghitung volumenya seluruhnya jika air terisi dibagi dengan debitnya, berapa liter per detik debitnya, baru kita bagi, dan itulah cara menentukan waktu. Bisa dipahami ya? Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.